kita bisa berkumpul pada pagi hari ini bersama ibu pengawas kita. Ada yang mungkin belum kenal sama ibu, perkenalkan ini ibu pengawas satuan pendidikan kita, Ibu Agustina MPD ya. Ibu inilah yang akan mendampingi kita gitu, para guru, para teknik di SMP Negeri 23 Palembang untuk meningkatkan kualifikasi kita dan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya sampai akhir zaman dan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Kerja saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 23 Palembang, di mana temanya adalah memandu perencanaan pembelajaran. 5/2026. Untuk keadaan guru bidang studi atau mapel Bu, di sini alhamdulillah untuk semuanya cukup, namun di penjas yang kami kurang. Penjas ke sini kayaknya kurang update ya, karena kemarin ada guru kami Bu yang jadi PLT baru kemarin, berarti kami penjas ke situ akan kurang 2 hal. Untuk data guru kami dari segi jenjang pendidikan, pada pendidikan agama terdapat 3 guru yang masih S1, 1 guru yang sudah S2 Bu MPD, jumlahnya ada 4, PPKN semuanya keseluruhan 4 orang S1, Bahasa Indonesia ada 7 orang, 6 orang S1. Ini adalah target perilaku yang akan dinilai, yaitu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang diterapkan yang ditetapkan secara efektif dan efisien, yaitu mendengarkan kontribusi dari para peserta dengan sesama. Ini Ibu, untuk kegiatan kepala sekolah dalam memandu perencanaan pembelajaran, yaitu kepala sekolah dan guru berdiskusi bersama mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru pada pengelolaan kinerja para guru masing-masing di ruang GTK, dan ini sudah kami lakukan Ibu. Kemudian guru memilih indikator target perilaku yang dapat meningkatkan rapor pendidikan sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu membuka ruang GTK-nya masing-masing. Sudah semua Bapak Ibu? Pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja. Rapor pendidikan ini itu terdata di pusat. Berapa jumlah guru di SMP Negeri 23 Palembang yang sudah mengunduh rapor pendidikan? Kalau kita tidak mengunduh rapor pendidikan, Bapak Ibu, logikanya kayak gini, berarti kita nggak mengetahui pemetaan keadaan sekolah kita. Bagaimana kita akan mencari strategi-strategi, metode-metode pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kalau kita tidak tahu akar permasalahannya. Makanya Bu, kemarin kami suruh mengunduh rapor pendidikan dulu, dan kami menampilkan dulu hasil rapor pendidikan kita di tahun 2025. Muatan dari Ibu Pengawas untuk mempertahankan lebih berat dibandingkan untuk kita meningkatkan gitu. Kalau bisa kita tingkatkan lagi Bapak Ibu dari yang 70 gitu kan, 73% untuk numerasi itu kita tingkatkan lagi menjadi 80 misalnya, atau 75% aja. Nah, semuanya itu tidak akan dapat kita capai kalau kita tidak berkolaborasi. Selalu saya bilang, aku tanpa kalian apa dayaku, gitu kan? Satuan pendidikan kita, data, semua kita bergerak dari data. Bagaimana kita membuat kombel kemarin, kombel bidang 23 dari data. Datanya apa? Dari analisis rapor pendidikan kita, lalu dari hasil angket kita, angket yang kita share ke wali murid, kemudian ke murid, saya share ke guru gitu. Bagaimana pelayanan sekolah kita ini terhadap sarana dan prasarana dan
dan kurikulum yang sudah berjalan di sekolah kita. Nah, ini semuanya adalah data. Jadi bukan hanya omong kosong doang, kita mencari tindak lanjut dari semua permasalahan ini, tapi kita berbicara dari dasar. Nah, ini Bapak Ibu akan terlihat Bapak Ibu secara detail. Nanti ada prioritas utama, ada prioritas keseluruhan yang sebagai Kepala Satuan Pendidikan nanti akan saya anggarkan itu di ARKAS. Bapak Ibu ya, ARKAS itu nanti akan direalisasikan di BOS. Nah, ini Bapak Ibu, rapor pendidikan kita alhamdulillah. Saya terima kasih atas semua kolaborasinya, kerjasamanya dari Bapak Ibu semua mapel, lintas mapel. Untuk literasi kita naik Bapak Ibu. Kemudian yang saya senang itu numerasi. Numerasi kemarin kuning loh kita Bapak Ibu. Nah, tahun ini kita hijau, hidup SMK Negeri Kepala. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih kepada para guru matematika terutama, khususnya tetap tidak bisa kita mungkirin ini dari guru matematika. Kemudian para guru mata lain yang mengintegrasikan setiap pembelajarannya dengan pembelajaran numerasi di dalamnya. Yang kata saya, dari percakapan sederhana saja Bapak Ibu, dari sekolah ini berapa nggak jaraknya kalian? Gitu. Kalau kalian pakai motor berapa jam kalian sampai di sini? Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh sederhana dari percakapan numerasi, dan budaya-budaya seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah kita sehingga dapat mendorong sensorik, motorik, kognitif, keterampilan anak-anak kita dalam menganalisis. Literasinya, kemampuan literasinya, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum itu skor rapor kita 33,33%. Nah, tapi kita ada turun di situ dibuatnya, turun 4,45% dari yang kemarin. Gak apa-apa Bapak Ibu, turun naik itu hal yang biasa di dunia ini. Tapi sebagai tim ya, kita akan berkolaborasi kembali Bapak Ibu, saling menguatkan kembali untuk meningkatkan lagi hasil dari rapor pendidikan kita. Ditambah lagi kita ada satu lagi yaitu hasil dari TKA Bapak Ibu ya. Seperti kemampuan untuk memahami bilangan berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa Bapak Ibu. Jadi Bu, di sini kami alokasikan di kegiatan ARKASnya yaitu untuk pembelian buku-buku TKA Bu. Pembelian matematika dianggarkan di bulan Februari Maret tadi Bapak Ibu ya, sebanyak 250 eksemplar, di mana 50.000 untuk TKA matematika. Kemudian untuk TKA bahasa Indonesia dia ada 19.350.000 juga. Kemudian Bu, di sini kami membutuhkan adanya, kemarin sudah berdiskusi Olimpiade Matematika ya Mbak ya, ekskul Poli, kemudian ekskul PNR, mereka mau ekskul Poli, terus Hadro, nah ya mereka mau tambahan Hadro Bu, ekskul Hadro. Nah itu yang tambahan-tambahannya. Jadi Bapak Ibu ini nanti akan saya bagikan lah ininya, linknya ya ke grup kita biar Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana pengelolaan dana pos ini kita cantumkan di dalam ARKAS untuk memperbaiki lagi rapor pendidikan kita. Karena Bapak Ibu, untuk memperbaiki rapor pendidikan ini bisa kita gunakan dengan biaya. Biayanya ya kalau ada dia di dalam uraian kegiatan ARKAS 5,6%, kemudian sangat puas 37,3%, dan ada Bapak Ibu yang masih cukup puas dan kurang puas. Dan ini menjadi PR kita bersama-sama. Lalu untuk kebijakan dan aturan sekolah, apakah sudah memperhatikan kepentingan peserta didik? Nah, masih jauh juga ternyata. Itu saya dan sama-sama lah kita. Yaitu puas 16,5%. Nah, kemudian yang ketiga, apakah setiap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah dikomunikasikan dengan baik ke peserta didik? 38,5% mereka merasa sangat puas, 17,7% cukup puas. Masih ada ya kita PR cukup puas. Kemudian fasilitas yang ada di sekolah mendukung pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, agak takut. Jauhnya sangat puas. Nah, Bapak Ibu, aduh PR saya ini. 45% mereka puas,
29,1%. Sangat puas, masih jauh ya PR saya ya. Guru menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Saling bersambung ya. Berarti memang benar. Karena di sini juga mereka menyatakan masih sangat puas gitu. Guru menggunakan seperti lembar kerja, alat peraga, proyektor, game edukatif dan lainnya. Yaitu 42,5% murid merasa sangat puas, 40,1% murid merasa puas. Terus di rata-rata untuk bahasa Indonesia itu rata-rata Bapak Ibu 82,95. Untuk matematika 79. Kok Pak Akil langsung bersudah matematika? Pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Palembang, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, terima kasih waktunya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita belum penutupan karena kita akan mendengarkan dulu penguatan langsung dari Ibu Pengawas Satuan Pendidikan kita. Pada Ibu kami silakan dulu. Apa yang Ibu senangin dari Ibu Sila? Secara profesional ya, bukan. Tangan dulu dong dan tahu ya. Oke. Ibu April kan dulu aktif di Bali, terus ke sini. Ada ini nggak culture shock nggak? Misalnya waktu di Bali seperti ini, tiba-tiba di Palembang ketemu Ibu Nurzila, atau biasa aja atau ada perbedaan nggak? Apa? Kalau perbedaan kerja pasti ada ya Bu ya, terutama di antara di daerah dengan di kota. Jelas itu yang terutama sekali adalah dari kedisiplinan. Kalau di sini kan ada jam datang dengan jam pulang, ada dan tidak ada kita habis jadwal mengajar. Di sini tetap harus ada di tempat di sekolah gitu ya. Nah tapi kalau di Pali perbedaannya sesuai dengan jam belajar saja, tidak ada belajar shopping di situ aja kalau saya. Kalau soal alhamdulillah bisa mengikuti karena bentuk syukur saya sudah bisa mutasi ke Palembang. Jadi tidak ingin ke Bali lagi. Dari jauh ini sebelumnya kan saya mengajar di SMP Negeri 1 Bandar Lampung ya Ibu. Oke. Kalau misalnya perbedaan kepemimpinan saya rasa sama karena sama-sama di kota, hanya saja mungkin perbedaan signifikannya itu terlihat di transparansi masalah ARKAS. Karena di sekolah saya sebelumnya tidak melaksanakan itu. Kemudian kalau tadi Ibu bertanya adakah culture shock, mungkin culture shock yang paling mengena buat saya itu adalah kondisi lingkungan sekolahnya. Saya balik lagi ke pernyataan Ibu. Jadi kalau sebelumnya di Bandar Lampung tidak transparan, kalau di sini transparan. Jadi setiap ada apapun jawabannya di sebelah sana itu ada di tempel banner gitu. Ibu merasakan ketransparan itu. Misalnya dapat pena, Ibu dapat pena ini ya. Dapat spidol. Dapat ya. 3 mata untuk kelas itu ada. Kalau di situ ada makan siang, Ibu dapatnya makan siangnya. Iya. Dapatnya. Oke. Semuanya jelas Bu. Jelas semuanya ya. ada aja. Oke. Oh PPKN. Oke. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Ya Bu, dari gaya kepemimpinan Ibu itu berbeda dengan asal saya yang di Jawa. Di sini itu Jawa mana Pak? Jawa Tengah Ibu. Oh Jawa Tengah. Ya, Ibu Nurzila itu saya rasa tegas. Nah, tidak bertele-tele, tidak menyi-menyi, apa kan? Ya istilahnya begitu Bu. Kalau di Jawa menyi-menyi. Iya, kadang ngomongnya ngalor ngidul dulu. Banyak bahasa asing. Iya, istilahnya begitu. Terus Bapak gimana dengan budaya seperti ini? Atau Bapak langsung sakit hati atau apa? Untuk awalnya sedikit kaget dulu sih Bu. Contohnya apa yang bikin Bapak kaget? Nah, biasanya di rapat di sini itu gimana ya? Gaya tanya jawabnya itu
seperti orang berantem dulu. Saya merasakannya seperti itu. Tapi semakin lama semakin terbiasa. Oh emang begini ya caranya. Kalau kasih rating Pak 1 sampai 5 dikasih bintang berapa? Bintang 5. Tangan dulu untuk Ibu Nurzila ya. Depannya dong Bapak yang depannya Ibu sudah bersama Ibu Nurzila selama 3 tahun ya Bu ya. Sering dimarah? Sering juga. Apa yang bikin Ibu dimarah? Bukan dimarahin, tegur ya. Ya, sering ditegur bukan marah. Yang bikin sering ditegur itu apabila suasana di sekolah pembelajaran tidak berjalan, banyak anak yang berkeliaran karena ibu guru-guru. Kenapa Mbak itu siswanya berkeliaran? Ada guru nggak di dalam? Atau kalau mau ujian-ujian seperti ini Bu, Ibu persiapkan soal sudah berapa persen guru yang mengumpul soal, warna soal, kisi-kisi soal seperti itu. Tapi sering juga diapresiasi. Alhamdulillah sering diapresiasi. Tidak perlu penguatan lagi, teman-teman yang tadi ngomong itu semuanya sudah penguatan untuk Ibu Nurzila. Hal yang saya sangat suka Ibu Nurzila dari paparan Ibu dan selama SMP 23 ya, setahun belakangan, yaitu yang pertama itu adalah menjadi manajer yang baik. Ibu sudah menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menjadi manajer yang baik, dan juga sangat suka dengan kombelnya. Saya lihat dari Bapak Ibu yang sumringah ya, seru ya, ingin ya jadi guru di sini jadi untuk mengikuti keseruan dari kombel Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang saya sangat apresiasi itu survei yang dilakukan Ibu, luar biasa dari Bapak Ibu, jadi bisa mengukur kita untuk step ke depannya. Dan jangan lupa ini masukan, jadi kita fokus ke yang positifnya aja. Jadi kita mengapresiasi yang sudah puas, jangan lupa yang sedikit persen itu jangan jadi hal yang buat kita jatuh ya. Oke, jadi yang itu cuma anomali lah gitu ya. Jadi jangan hal yang kecil, tapi jangan lupa juga hal kecil kadang buat kita jadi jatuh juga ya. Dan untuk kedepannya, karena ini sudah bagus ya, kita kan setiap bulan November ada HGN ya Bu ya, Hari Guru Nasional. Itu lombanya banyak sekali kriteria. Salah satunya adalah kombel. Kombel itu ya, komunitas belajar. Saya pengennya Ibu April ya nanti diikut sertakan. Jadi insya Allah kalau menang kan besar itu ya, kalau sampai nasional 25 juta ya. Nah ya, jadi bisa bagi-bagi ya. Bukan hanya kombelnya, tapi juga untuk kepala sekolahnya juga diikut sertakan Bu. Banyak hal yang sudah Ibu lakukan itu nanti diikut sertakan. Pokoknya ikut dulu ya, dan jangan lupa nanti sebelum ikut kita survei dulu, maksudnya dengan yang kemarin-kemarin menang atau apa hal-hal, dan juga jangan lupa untuk rubrik penilaian apa yang dibutuhkan kita supaya kita memenuhi seluruh kriteria penilaian tersebut. Tidak perlu penguatan lagi, teman-teman yang tadi ngomong itu semuanya sudah penguatan untuk Ibu Nurzila. Hal yang saya sangat suka Ibu Nurzila dari paparan Ibu dan selama SMP 23 ya, setahun belakangan, yaitu yang pertama itu adalah menjadi manajer yang baik. Ibu sudah menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menjadi manajer yang baik, dan juga sangat suka dengan kombelnya. Saya lihat dari Bapak Ibu yang sumringah ya, seru ya, ingin ya jadi guru di sini jadi untuk mengikuti keseruan dari kombel Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang saya sangat apresiasi itu survei yang dilakukan Ibu, luar biasa dari Bapak Ibu, jadi bisa mengukur kita untuk step ke depannya. Dan jangan lupa ini masukan, jadi kita fokus ke yang positifnya aja. Jadi kita mengapresiasi yang sudah puas, jangan lupa yang sedikit persen itu jangan jadi hal yang buat kita jatuh ya. Oke, jadi yang itu cuma anomali lah gitu ya. Jadi jangan hal yang kecil, tapi jangan lupa juga hal kecil kadang buat kita jadi jatuh juga ya.
Dan untuk kedepannya, karena ini sudah bagus ya, kita kan setiap bulan November ada HGN ya Bu ya, Hari Guru Nasional. Itu lombanya banyak sekali kriteria. Salah satunya adalah Kombel. Kombel itu ya, komunitas belajar. Saya pengennya Ibu April ya nanti diikut sertakan. Jadi insya Allah kalau menang kan besar itu ya, kalau sampai nasional 25 juta ya. Ya, jadi bisa bagi-bagi ya. Bukan hanya kombelnya, tapi juga untuk kepala sekolahnya juga diikut sertakan Bu. Banyak hal yang sudah Ibu lakukan itu nanti diikut sertakan. Pokoknya ikut dulu ya, dan jangan lupa nanti sebelum ikut kita survei dulu, maksudnya dengan yang kemarin-kemarin menang atau apa hal-hal, dan juga jangan lupa untuk rubrik penilaian apa yang dibutuhkan kita supaya kita memenuhi seluruh kriteria penilaian tersebut. Terima kasih Bu, penguatan dari Ibu Justina MPD selaku pengawas Satgas Pendidikan kita. Bapak Ibu, terima kasih atas semua kerjasamanya, kolaborasinya, saling mendukungnya, penguatannya kepada saya dan kita semua saling menguatkan di SMP Negeri 23 Palembang. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua hasil kerja keras itu akan ada hasilnya. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, rapor pendidikan untuk numerasi Bu, kita alhamdulillah meningkat. Semoga untuk selanjutnya kita bisa meningkatkan lagi hasil numerasi dan literasi kita, dan yang akan menjadi prioritas kita lagi akan bertambah Bapak Ibu, yaitu TKA. TKA kemarin Bapak Ibu, berdasarkan kemarin kita saling sharing dan berdiskusi bahwa TKA itu dibutuhkan dari kelas 7 dan kelas 8 untuk penguatannya. Jadi saya minta sekali kepada Bapak Ibu kerjasamanya, terutama Bapak Ibu numerasi dan mapel literasi yang sudah diintegrasikan TKA tadi kepada ke jadwal mapelnya masing-masing agar menguatkan anak-anak didik kita untuk literasi dan numerasinya. Dan kepada mata pelajaran yang lainnya diharapkan juga kerjasamanya untuk selalu menyelipkan literasi, numerasi, baik itu dalam percakapan maupun dalam materinya ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata pada saat supervisi atau observasi Bapak Ibu bisa loh, pada saat penampilan Bapak Ibu bisa dengan berkolaborasi. Saya tanya betul mereka Bu pada saat workshop, Bu ini dapat dari mana? Mereka bekerja sama dengan guru matematika misalnya. Nah itu Bapak Ibu, jangan hanya pada saat supervisi tapi kita lanjutkan lagi. Karena ya kayak kita agama, kita mungkin bingung gitu Bapak Ibu ya, mau apa nih nanti untuk numerasinya. Tapi kalau kita berbicara kepada rekan sejawat kita yang memang dia ahli di dalam itu ya, dan dia juga akan membutuhkan Bapak Ibu sebagai kekuatan untuk materinya. Tetapi kalau yang numerasi ini nanti memberikan Bapak Ibu source atau apa ya, penguatannya, ini numerasinya di sini nih. Nah, tapi pengembangannya nanti Bapak Ibu. Ya ada kata-kata yang salah atau ada pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas semua kerjasamanya. SMP Negeri 23 Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.